Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Bella Putri Amanda dengan NIM 2241324110. Dan perkenalkan, nama saya Dea Amanda Oktaviani dengan NIM 224132411020. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang diferensiasi sosial. Yang pertama ada pengertian dari diferensiasi sosial. Pengertian dari diferensiasi sosial merupakan proses penempatan orang-orang dalam berbagai kategori sosial yang berbeda, yang didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang diciptakan secara sosial. Sedangkan menurut Surjono Sukanto, pengertian diferensiasi sosial merupakan variasi pekerjaan, prestis, dan kekuasaan kelompok dalam masyarakat yang dikaitkan dalam interaksi atau akibat umum dari proses interaksi sosial yang lain. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jenis diferensiasi sosial, di mana jenis diferensiasi sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi tingkatan atau rank differentiation. Yang kedua, diferensiasi fungsional atau functional differentiation. Yang ketiga yaitu diferensiasi adat atau custom differentiation. Yang pertama, diferensiasi tingkatan atau rank differentiation ini muncul ketika adanya ketimpangan antara jumlah suatu barang dengan jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Contohnya, dari diferensiasi sosial ini adalah ketika masa pandemi terdapat kelangkaan masker dan hand sanitizer yang menyebabkan kenaikan harga yang cukup drastis dan hanya orang-orang yang tertentu saja yang dapat membelinya. Yang kedua, diferensiasi fungsional atau functional differentiation. Nah, ini terjadi karena adanya perbedaan dalam pembagian kerja pada suatu lembaga. Contohnya yaitu seorang dokter yang bekerja di rumah sakit memiliki tanggung jawab untuk menyembuhkan pasien-pasiennya. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi adat atau custom differentiation, yaitu diferensiasi yang muncul karena adanya perilaku yang kurang tepat dalam situasi tertentu. Contohnya, ketika sedang makan bersama, kita tidak boleh tertawa dengan terbahak-bahak, karena hal tersebut akan dianggap sebagai hal yang kurang sopan oleh orang lain. Namun, hal tersebut akan terlihat wajar jika kita menonton pertunjukan komedi. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk diferensiasi sosial, di mana bentuk diferensiasi sosial ini ada jenis kelamin, usia, ras, suku bangsa, agama, profesi, dan yang terakhir klan. Yang pertama, jenis kelamin atau gender, di mana laki-laki dan perempuan memiliki kodrat yang sama. Jadi tidak mendominasi satu sama lain. Contohnya, laki-laki mendominasi perempuan dan perempuan mendominasi laki-laki. Karena sejatinya laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Nah, contoh dari diferensiasi sosial ini yaitu di mana terdapat laki-laki yang pandai memasak dan perempuan yang bisa membetulkan rumah. Yang kedua yaitu usia. Bentuk diferensiasi usia ini memiliki konsekuensi di mana hak dan kewajiban yang diterima individu dapat berbeda. Contohnya, dalam pembagian di masyarakat, biasanya orang yang memiliki usia lebih tua akan mendapatkan pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang berusia lebih muda. Kemudian, dapat kita lihat pada gambar ini di mana orang yang lebih tua biasanya akan lebih dihormati oleh orang yang lebih muda. Pada gambar ini di mana seorang anak sedang bersalaman kepada orang yang lebih tua. Yang ketiga yaitu ras. Ras merupakan ciri fisik yang melekat pada diri seorang sejak ia lahir. Contohnya yaitu seperti warna kulit, kemudian bentuk rambut, bentuk tubuh, dan sebagainya. Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki masyarakat yang beragam. Namun keanekaragaman ras tersebut memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak boleh ada ras yang dianggap lebih baik daripada ras yang lainnya. Nah, pada gambar ini terlihat
berbagai macam warna kulit, yaitu warna gelap dan warna terang. Mereka saling berpegangan, dan itu artinya mereka saling mendukung satu sama lain dan tidak menyatukan supaya hidup dalam kedamaian. Yang keempat yaitu suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial dalam masyarakat yang memiliki ciri khusus atau mendasar sehingga berkaitan dengan asal-usul serta kebudayaannya sendiri. Perbedaan tersebut tentunya harus dianggap sebagai sebuah kekayaan yang dimiliki oleh Indonesia supaya kita semua dapat hidup damai dan saling menghormati satu sama yang lain. Yang kelima yaitu agama. Agama merupakan sebuah keyakinan yang dimiliki oleh setiap orang sebagai hak dasar dalam sebuah kehidupan. Setiap orang bebas memilih agama yang diyakini tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Agama juga berkedudukan sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada agama yang dianggap lebih baik dari agama yang lain. Yang keenam yaitu profesi atau pekerjaan, merupakan keahlian khusus yang dimiliki seseorang dan memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan di masyarakat, sehingga setiap profesi tidak bisa dibandingkan satu sama lain karena satu sama lain saling membutuhkan. Contohnya, terdapat berbagai macam orang dengan berbagai profesi seperti dokter, kemudian perawat, dan sebagainya. Contoh lain, seorang pengacara membutuhkan seorang guru untuk mendidik anaknya di sekolah. Yang terakhir yaitu klan. Klan merupakan sistem sosial dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya garis keturunan atau ikatan darah. Contoh klan dalam masyarakat Indonesia yaitu klan pada masyarakat Minangkabau, di mana sistem kekerabatan mereka ditarik dari keturunan garis ibu atau dengan nama lain matrilineal. Materi selanjutnya ada konsekuensi dari diferensiasi sosial. Yang pertama ada rasisme, yaitu suatu ideologi yang didasarkan pada ada tidaknya ciri dan kemampuan sosial tertentu sehingga menimbulkan perlakuan berbeda terhadap suatu kelompok ras. Yang kedua ada rasialisme, yaitu praktik diskriminasi terhadap ras tertentu. Yang ketiga ada primordialisme, yaitu paham atau pandangan yang menunjukkan sikap berpegang teguh terhadap hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti agama, ras, dan suku bangsa. Kemudian yang terakhir ada etnosentrisme, yaitu suatu sikap yang menilai kebudayaan masyarakat lain dengan menggunakan ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakatnya. Sekian penjelasan materi diferensiasi sosial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.